Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Sport. Masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Banpol terjadi tanggal 19. Masuk 2 orang ke dalam TKP, yaitu yang diduga adalah sebagai Banpol 1 orang, dan juga saudara Danu masuk ke dalam TKP di tanggal 19 di siang hari. Mereka masuk ke dalam TKP, yang kita dapat informasi di media bahwa Banpol meminta bantuan kepada saudara Danu untuk membantu menguras bak mandi. Seperti yang pernah saya upload di video sebelumnya, wawancara saya dengan Danu, panjang lebar Danu mengungkapkan dari kronologis peristiwa yang berhubungan dengan Banpol. Dari mulai berangkat, dari mulai pagi dapat perintah. Ini informasinya bahwa Danu mendapatkan perintah dari Kang Yoris untuk menjaga TKP bila mana ada orang yang masuk ke dalam TKP. Itu di media. Tapi apakah memang benar bahwa Yoris itu menyuruh Danu? Ya, sesuai dengan yang diutarakan oleh Danu, bahwa Danu memang diperintahkan oleh Kang Yoris. Tapi kita tunggu informasi dari Kang Yoris, apakah memang Yoris betul menyuruh Danu untuk standby di TKP. Karena ada selentingan di luar bahwa Yoris tidak memerintahkan pada tanggal 19. Nah, itu kan harus dicari tahu juga. Berarti sekarang harus kita cari tahu di Kang Yorisnya, apakah benar Yoris memerintahkan Danu untuk menjaga TKP di tanggal 19. Kemudian kita tahu bahwa kalau Wahyu itu diminta oleh Danu, Danu meminta kepada Kang Yoris untuk supaya ditemani oleh Wahyu. Sehubungan dengan katanya Danu takut kalau sendirian, maka ditemanilah oleh Wahyu. Kalau untuk masalah Kosasi dan Opik saya tidak tahu, karena di media kita tidak tahu apakah memang itu diminta oleh Yoris atau diminta oleh Wahyu, kita tidak tahu. Tapi informasi di media bahwa mereka semua ada di seberang TKP, yaitu di SMA 1 Jalan Cagak. Kemudian mari kita lihat apa 2 orang yang datang ke TKP, yaitu yang diduga adalah seorang Banpol dan Danu di dalam TKP. Permasalahannya adalah apakah mereka berdua, ya, pertanyakan apakah. Kalau apakah itu pertanyaan. Apa memang benar mereka hanya menguras bak mandi? Satu pertanyaan. Jelas ini tidak bisa dijawab, karena jawabannya tentu ada di Danu dan di Banpol tersebut. Saya sudah menanyakan kepada Danu. Memang informasi dari Danu bahwa Danu hanya menguras bak mandi dan kemudian keluar. Dan diinformasikan di video saya itu, Danu keluar terlebih dahulu katanya. Banpolnya terakhir nggak tahu keluarnya jam berapa. Itu yang saya tanyakan kepada Danu waktu itu. Nah, ini di sini adalah hal yang sangat krusial, karena bisa masuk ke dalam TKP, entah apa yang dilakukan, ya, yang sebenarnya apa yang mereka lakukan sebenarnya tentu adalah kedua orang mereka yang tahu, Danu atau Banpol. Nah, Banpol ini siapa sih sebenarnya? Apakah memang ada Banpol? Ataukah memang benar-benar Banpol? Ya, bagaimana sosoknya Banpol ini? Seperti apa sosok Banpol yang sebenarnya? Dan apa yang memang dia kerjakan di sana? Dan apakah Banpol sudah di BAP apa belum oleh pihak kepolisian? Tentu kita harus cari tahu. Waktu itu pernah Haris Susanto mencari-cari Banpol tapi tidak sampai ketemu. Ya, Haris Susanto mencari Banpol tapi tidak sampai ketemu,
sampai datang ke polsek katanya mencari Banpol dengan Jack, tetapi tidak ketemu di sana. Sampai datang ke rumahnya juga. Kita penasaran dengan sosok Banpol, ya, karena bukan saya pengen membahas kembali ini sudah usang, tetapi mari kita kaji dan lebih jelas lagi, kita amati, ya, karena di sini adalah hari yang sangat krusial, di mana 1 hari setelah pasca kejadian adanya orang masuk ke dalam TKP tanpa didampingi oleh pihak kepolisian. Ini kalau misalkan sekali lagi katakan misalkan, apakah mereka datang ke TKP betul-betul hanya menguras bak mandi? Andaikan memang tidak hanya menguras bak mandi, andaikan, sekali lagi saya bilang andaikan, ada pekerjaan lain selain menguras bak mandi, apakah yang dilakukan? Apakah ada pekerjaan lain di dalam rumah TKP tersebut, termasuk yang dilakukan oleh Banpol, yang disinyalir oleh Banpol katanya, ataupun Danu? Tentu ini misteri. Kenapa misteri? Karena sampai sekarang kita belum tahu keberadaan Banpol, ada di mana Banpolnya dan siapa sosok Banpol tersebut. Adapun percakapan Banpol dengan Pak Kades juga, itu juga hanya membuat percakapan, tidak ada videonya. Tentu saja ini juga jadi permasalahan. Banyak informasi-informasi yang masuk ke saya, tetapi saya tidak bisa menceritakan di dalam video ini sehubungan ada sesuatu hal. Karena semakin kesini, informasi itu terus bergulir dan semakin masif. Kalau informasi itu didapat, maka saya tidak berani mengatakan atau mengupload atau meng-up. Kenapa? Karena tidak ada bukti nyata, tidak ada sesuatu hal yang nanti bisa dipertanggungjawabkan. Jadi saya hanya bisa cukup tahu saja. Jadi di dalam pertanyaan saya adalah, apakah yang masuk ke dalam TKP hanya 2 orang saja, yaitu yang diduga Banpol dan Danu, atau ada orang lain lagi di dalam sana? Di media yang kita tahu cuma ada 2. Pertanyaannya, apakah ada orang lain selain Danu dan Banpol di dalam TKP pada tanggal 19 tersebut di siang hari? Dan apakah yang mereka kerjakan di dalam rumah itu, di dalam TKP itu, apa hanya secukup menguras bak mandi saja? Ini pun jadi misteri. Apakah ada barang yang dibawa, baik itu dibawa oleh Banpol ataupun dibawa oleh Danu dari dalam TKP? Tentu ini juga misteri. Karena kalau ada sesuatu hal yang memang dibawa, tentu tidak akan disampaikan ke dalam media. Itu akan disembunyikan. Tetapi ini jadi pertanyaan. Kenapa? Karena 1 orang dan 1 orang lagi pada saat memperkuat pegangan atau prinsip, maka salah satunya suatu saat akan berubah. Pada saat ada tekanan ataupun apa, berbeda keseimbangan, berbeda pendapatan dan lain sebagainya, maka dari perbedaan itu muncullah apa yang disebut dengan pengakuan, di mana satu dan lainnya tidak akan serempak. Katakanlah kalau misalkan Danu dan Banpol itu sepakat, misalkan mengatakan demikian, tapi suatu saat dalam waktu yang cukup lama, dengan saya bilang tadi tidak ada keseimbangan atau tidak ada keadilan, maka salah satunya akan